Halo, selamat pagi sore semua. Bentar, itu kan nomor makan Padang. Ya ilah. Halo guys, selamat datang di POC Podcast Obrolan CV Education. Wah, gimana nih guys kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, kembali lagi mengisi ruang dengar kalian semua bersama gue Agnes dan partner gue. Fikri. Oke, hari ini kita mau bahas apa sih, Pik? Jadi Nes, hari ini kita mau bahas tentang landasan religius spiritual PKN. Nah, tapi kita nggak cuma berdua aja nih. Kita udah kedatangan teman-teman yang kece-kece dan keren-keren banget loh. Wah, siapa aja tuh, Pik? Yang pertama ada Sugi Hartono. Halo semuanya. Lalu ada Rizka Arianti. Konnichiwa. Setelah itu ada Inovita Nafis. Masuk. Dan terakhir ada Nadia Fairunisa. Annyeong. Oke, karena udah pada kenalan semua nih, yuk langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, jadi kita kan mau bahas tentang landasan religius spiritual ya Los. Iya, betul banget. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu deh. Coba dari Rizka, landasan religius dan spiritual itu seperti apa sih? Seperti yang kita ketahui bersama nih, kalian tahu kan landasan itu apa? Landasan itu dasar ya. Fondasi bukan sih? Iya, benar banget. Landasan itu ibarat kalau pesawat mau take off. Jadi kalau nggak ada landasannya nih, nggak mungkin dong pesawatnya bakal terbang melayang. Sebentar, maksudnya tuh gimana ya Riz? Jadi gini, landasan itu kan kayak dasar nih. Nah, kalau kita mau memahami konsep PKN, kita harus punya landasannya dulu dong. Benar. Nah, kalau udah ada landasannya nih, kita bisa mengaitkan antara nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran PKN yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya ya nih, kita bisa ngambil dari salah satu ajaran agama Islam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari ayat ini kita jadi tahu dong betapa pentingnya menuntut ilmu dan menempuh pendidikan. Bentar, gue masih belum ngerti sih. Kan pesawat jalan tuh. Nah maksudnya apa hubungannya sama semua ini tuh apa? Jadi landasannya itu kayak dasarnya gitu loh. Kalau kita mau mempelajari materi-materi PKN itu, kita juga harus mengaitkannya dengan landasan religiusnya. Jadi materi-materi yang kita pelajari dalam PKN tidak melenceng dari landasan spiritual religiusnya. Oh, berarti gini ya, landasan religius itu sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan PKN. Bentar, gue masih bingung nih. Kalau spiritual sama religius itu sama atau beda ya? Aku mau coba jawab ya, Nel. Oke, boleh, Nat, silahkan. Kalau menurut aku ada bedanya. Jadi, spiritual itu suatu karakter inti dari jiwa-jiwa manusia yang berkeyakinan dan berfungsi sebagai alat komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Nah, kalau religius itu lebih ke suatu nilai atau ajaran yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan pada seseorang yang dapat dijadikan suatu pedoman untuk bertingkah laku dalam kehidupannya. Oh, oke. Jadi, kalau spiritual itu lebih berfokus pada jiwa dan rohani seseorang kepada Tuhannya. Nah, kalau religius itu lebih ke hubungan individu dengan ajaran, ritual, dan praktek keagamaannya dalam kehidupannya. Nah, benar banget Nes. Terus kita balik lagi ya ke Rizka. Landasan religius itu penting gak sih Riz? Oh, penting banget dong. Kenapa tuh, Riz? Karena disinilah PKN berperan menurut landasan religius yang bertujuan agar peserta didik selalu berada di jalan yang benar. Hal ini juga sebagai kontrol dalam pembentukan karakter dan mental peserta didik yang unggul. Hal ini juga tercantum loh dalam kurikulum pendidikan nasional. Hah? Iya ya? Iya dong, karena sistem pendidikan kita itu sebagai penyangga landasan-landasan dan juga sekaligus sebagai peniru pikiran-pikiran produktif serta kolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Hal ini juga sudah ada nih di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 30 Ayat 3. Bener-bener Riz. Kemarin kalau gak salah Papa Uji udah nyinggung tuh. Iya, benar banget Fikri. Oke, berarti emang sepenting itu ya Riz landasan religius sampai udah diatur di undang-undang loh. Kalau kayak gitu berarti antara ilmu pendidikan dan ilmu agama itu harus seimbang dong ya. Bener banget Nes, antara pendidikan dan agama harus sama beratnya. Jadi pendidikan jalan tapi juga dibekali dengan sisi religiusnya. Jadi dasarnya dulu harus punya, baru deh jadi seimbang. Bener-bener ada juga kan ilmuwan yang sampai gila karena saking tingginya ilmu yang lagi dia pelajari. Gue pernah denger nih, kalau masalah kutipannya kayak gini nih. Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu itu lumpuh. Itu kata siapa ya? Gue lupa sih. Entah, kayaknya gue tau dah. Itu kutipan dari Albert Einstein bukan? Oh iya benar-benar Suk.
Keputusan itu menurut gue relate banget sih, karena religius spiritualitas yang bakal ngebantu seseorang itu tetap berada di jalan yang lurus. Jadi manusia tuh harus sadar kalau ada yang lebih pandai dari dirinya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Bagus. Mungkin kita bisa lanjutin ya ke materi berikutnya. Buat Subi, siap-siap nih gue tanya. Ya, Vi. Mengenai aspek ya Sub, sekarang nih kira-kira aspek apa aja sih yang ada di dalam spiritual pendidikan itu? Dari literatur yang aku baca sih, dalam pembelajaran PKN ada berbagai macam aspek. Salah satunya tuh aspek religius atau spiritualitas yang di dalamnya mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, berhubung di Indonesia kan bangsanya majemuk, Benar. punya beragam suku, kebudayaan, dan kepercayaan yang bisa memunculkan perbedaan pendapat antara kepercayaan satu dengan yang lainnya. Tapi pemeluk agama di Indonesia bisa loh saling menghargai karena berlandaskan pada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini juga dijelasin di pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum gue jelasin, dari kalian semua ada yang tahu nggak sih bunyi pasal ini? Nah itu gue tahu tuh Sub. Jadi bunyinya itu setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Keren banget Eno. Terus keputusan Mendagri di tahun 1978 yang menegaskan bahwa Indonesia memiliki 6 agama resmi yang diakui, yakni ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberadaan 6 agama tersebut menciptakan corak yang berbeda-beda, mulai dari kitab suci, tempat ibadah, hari besar, hingga budaya. Sebagai contoh nih, dalam corak agama Islam ada tradisi tabot atau tabwik. Bisa dijelasin nggak Sub, tabot dan tabot itu kayak gimana sih tradisinya? Bisa dong, no? Jadi tradisi tabot atau tabwik merupakan salah satu upacara tradisional yang ada di masyarakat Bengkulu. Tabot dilakukan untuk mengenang kisah kepahlawanan dan mengenang kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, kedua cucu Rasulullah, yang gugur dalam peperangan di Karbala, Irak pada 10 Muharram 61 Hijriah. Nah kalau pelaksanaannya sendiri itu kapan Sob? Jadi upacara tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 10 Muharram. Setiap tahunnya, Tabuk juga menjadi salah satu festival tahunan yang sering digelar di Bengkulu loh. Wih, keren juga ya Sub. Berarti emang udah dijadiin tradisi tahunan ya sama masyarakat di sana. Bener banget sih, Nes. Tapi gue jadi inget nih, kalian ada sampai upacara sekatek gak sih? Tahu. Aku tahu, tapi lupa Nes, itu upacara apa sih? Oke, nah jadi upacara sekaten itu biasa dilaksanakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ini juga sama nih, sebagai tradisi tahunan yang dilaksanakan di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Latar belakangnya kayak gimana sih, Nes? Oke, jadi masyarakat di sana itu percaya kalau upacara ini tuh sebagai wujud untuk mengenang jasa para wali semua yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Awal mulanya itu, Sunan Kalijaga mengidekan untuk melakukan pementasan gamelan di halaman masjid, dibantu juga nih oleh para sultan yang menjabat pada masa itu. Nah, sejak saat itu, pementasan musik dengan gamelan dilakukan untuk perayaan Maulid Nabi yang dikenal dengan upacara sekaten. Kalau pelaksanaannya gimana tuh, Nes? Kalau upacara sekaten ini biasanya mereka menyuguhkan gamelan pusaka dari peninggalan dinasti Majapahit yang telah dibawa ke Demak, juga dicampur dari budaya Hindu, Jawa, dan umat Muslim. Alasan khususnya itu, ritual ini dijadikan untuk mengenalkan agama Islam ke masyarakat ini. Ini keren banget ya. Tapi ya Nes, nggak cuma sekaten doang loh. Kalian tahu nggak sih, di agama Kristen itu juga ada loh yang namanya Marbinda. Marbinda, apaan tuh baru dengar? Nah, baru dengar kan? Marbinda itu perayaan Natal di Sumatera Utara, hampir mirip dengan hari raya kita, hari raya Idul Adha bagi umat Muslim. Nah, masyarakat Nasrani di sana merayakan Natal dengan tradisi Marbinda, yakni menyembelih hewan. Hewan seperti sapi, kerbau, dan babi yang disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat di sana. Tradisi ini dilakukan sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan antar warga. Hei, keren juga ya. Selain dari tradisi di agama Kristen, di agama Hindu juga ada teman-teman. Apaan tuh namanya? Biasanya di teman-teman kita yang di umat Hindu menyebutnya dengan upacara ngaben. Upacara ngaben itu adalah upacara pembakaran jenazah. Teman-teman tahu nggak ngaben itu dari mana asalnya?
Kayak nggak asing nih, no? Dari Bali bukan? Nah, bener banget. Jadi upacara pemakaman jenazah oleh masyarakat Hindu di Bali. Terus kata ngaben sendiri, ngaben nih. Teman-teman tahu nggak ngaben itu asal katanya dari mana? Nggak tahu kalau itu, no. Menurut beberapa pendapat mengenai arti kata ngaben, ada yang mengatakan bahwa ngaben berasal dari kata beya atau artinya bekal. Lalu ada yang meyakini bahwa kata ngaben itu berasal dari kata labu atau menjadi abu. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa ngaben artinya penyucian dengan menggunakan api. Seperti itu teman-teman. Upacara ngaben itu ditujukan untuk mengembalikan roh leluhur ke asalnya. Kenapa mengembalikan roh ke leluhur, no? Jadi dalam agama Hindu, jasad manusia itu terdiri dari badan halus ataupun roh dan juga badan kasar fik atau yang kita sebut dengan fisik. Jika seseorang itu meninggal, yang mati itu cuma badan kasarnya aja, sedangkan rohnya enggak. Sehingga untuk memisahkan roh dengan badan kasarnya perlu sebuah proses yang disebut dengan upacara ngaben untuk menyucikan roh tersebut. Nah, bagi masyarakat Bali, ngaben merupakan upacara yang sangat penting nih. Karena dengan upacara ini, keluarga yang ditinggalkan dapat membebaskan roh yang telah meninggal dari ikatan duniawi menuju surga. Wah, jadi nambah pengetahuan banget nih. Nah, tadi kan udah dijelasin ya berbagai macam cara tradisi nih, mulai dari agama Islam yang punya tradisi upacara sekaten, terus tadi juga ada di agama Kristen yang punya tradisi marbida, hingga cara tradisi agama Hindu yang punya upacara ngaben. Tentunya agama Buddha juga punya don tradisi yang gak kalah terkenalnya. Tradisi di agama Buddha ini dikenal dengan sebutan Festival Candi Muaro. Wah, Festival Candi Muaro, apa nih turis? Nah, di agama Buddha kan ada tradisi pada hari raya Waisak di berbagai daerah yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghormati Sang Buddha dan meminta diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sang Buddha, dan para dewa. Dan perayaan Trisuci Waisak yang dilaksanakan di Candi Muaro ini yaitu berjalan bersama, kemudian mengelilingi candi, hingga menerbangkan lampion. Selain berjalan bersama mengelilingi candi, umat Buddha juga akan melakukan semedi yang dipimpin oleh biksu. Nah, setelah seluruh rangkaian tradisi ini dilaksanakan, akan hadir pertunjukan kesenian ataupun band. Tidak lupa juga terdapat wisata kuliner yang bisa dinikmati siapa saja. Perayaan tersebut juga akan dirayakan dengan menjunjung toleransi antar umat beragama. Nah, begitupun dengan agama Konghucu. Salah satu tradisi budaya Konghucu yaitu atraksi debus di Singkawang. Ada yang tahu nggak sih Singkawang itu di mana? Kalau gue nggak salah itu salah satu nama kota di daerah Kalimantan ya? Ya, benar sekali. Singkawang itu merupakan salah satu kota yang ada di Kalimantan Barat dengan perayaan Imlek kelas dunia. Di sana mewah banget perayaannya. Setiap tahunnya tradisi Imlek di Indonesia yang berada di Singkawang akan dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun internasional saat perayaan Imlek. Nah, berlanjut hingga perayaan Cap Gome yang dilaksanakan 15 hari setelah hari pertama Imlek. Jika kalian berkunjung ke Singkawang, kalian akan menyaksikan pawai tato. Pawai tato ada yang tahu? Gimana pawai tato kayak gimana? Nah, pawai tatung yaitu atraksi sejenis debus dan parade keliling kota. Para tatung berpakaian merah dan wajah ditembus benda tajam. Pawai tatung ini dimasuki roh leluhur mereka sehingga setelah melakukan atraksi, mereka akan kembali ke keadaan semula. Wah, jadi nambah pengetahuan banget ya buat kita tentang Imlek. Dulu mah mungkin waktu kecil kita cuma tahu yang namanya barongsai. Ternyata ada juga ya pawai tatung yang debus-debus itu. Waduh, beragam sekali ya Indonesia ini. Keren. Oke, tadi kan udah kecorak masing-masing religius masyarakat di Indonesia ya. Sekarang gue penasaran nih, apa aja sih basis spiritual yang ada di masyarakat Indonesia? Coba, kalau menurut Inu gimana? Coba Nul, gimana? Jadi teman-teman, tiap agama di Indonesia itu masing-masing mengajarkan hal yang dari dasar pembentukan alat dan budi pekerti. Terus ada contohnya nggak dok? Contohnya itu pertama di ajaran agama Islam, kita diajarkan untuk tasamu atau menghargai orang lain. Tasamu ya? Kayak pernah dengar sih Nu, tapi gue lupa. Coba tolong jelasin Nu. Jadi tasamu itu suatu sikap yang penting dalam bermasyarakat. Kenapa bisa penting? Karena tasamu sendiri merupakan perbuatan yang terkait dengan tenggang rasa dan juga toleransi. Jadi dengan tasamu, seseorang tuh akan lebih menghargai perbedaan yang ada di dunia. Terutama masyarakat Indonesia yang memiliki budaya yang maju. Oh gitu Nu. Kan tadi contohnya dari agama Islam ya. Ada yang tahu nggak sih dari agama lain itu ada apa aja? Ada juga dong, Nes. Di agama Kristen dan Katolik nih, lebih rincinya di dalam Alkitab Yesaya 56 ayat 1 dan Ulangan 16 ayat 20 yang menyerukan ajakan untuk menegakkan keadilan di negeri tempat kita berpijak. Oh, selain dari agama Kristen,
Kalau dari agama Hindu itu ada juga gak sih? Ada juga dong pastinya. Dari agama Hindu, mengajarkan dalam kitab suci Weda dinyatakan bahwa orang yang mengikuti jalan yang benar atau dharma atau tasyapata memperoleh kebahagiaan di dunia ini dan mencapai surga kelak ketika meninggal dunia. Hal ini terungkap dalam Yajurveda 7 ayat 45, yaitu orang senantiasa berbuat jujur, berkata benar, atau satya memperoleh perlindungan di dalam hidupnya. Ajaran suci Weda menekankan kepada umat manusia supaya bekerja keras sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing yang dilandasi dengan dharma. Hindu, Kristen sudah, Hindu udah. Lalu dari corak agama Buddha itu ada nggak, Nak? Ada dong. Nah, di agama Buddha, dalam kitab Dhammapada syair 314, sebaiknya seseorang tidak melakukan perbuatan jahat karena di kemudian hari perbuatan itu akan menyiksa dirinya sendiri. Lebih baik seseorang melakukan perbuatan baik karena setelah melakukannya ia tidak akan menyesal. Oke, tadi kan udah dijelasin contoh dari agama Islam, Kristen, dan Katolik. Terus tadi Nadia juga udah ngejelasin contoh dari agama Hindu dan Buddha. Coba tolong Krista jelasin contoh dari agama Konghucu itu ada apa aja? Selanjutnya nih ya, ada di agama Konghucu, yaitu pada ayat 1 kitab Menghing Bilik 7a dengan judul Jingxin, yang berarti menyelami hati. Mengji berkata, yang benar-benar dapat menyelami hati akan mengenal watak sejatinya. Yang mengenal watak sejatinya akan mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Ayat itu menunjukkan bahwa ada kewajiban umat Konghucu untuk menyelami hatinya sendiri. Menyelami hati itu berarti seseorang perlu duduk tenang atau meditasi, memejamkan mata dan menghayati segala sesuatu yang dirasakan oleh hati itu. Dengan cara ini, orang dapat membina hatinya, membersihkan hati dari perasaan-perasaan negatif seperti rasa dengki, dendam, dan mengisi hati dengan rasa cinta kasih. Oh, ternyata semua corak agama di Indonesia itu ada di dalam kitab agamanya ya. Dan selalu mengajarkan tentang kebaikan dan budi pekerti. Penjelasan dari teman-teman kita keren-keren banget ya, Nes. Jadi gimana nih setelah itu menurut lo, Nes? Betul banget Fikri, dari penjelasan teman-teman yang sudah cukup lengkap dan jelas, mulai dari Sugi, Inu, Nadia, dan Rizka, ternyata wawasan teman-teman kita ini sangat luas banget dan keren-keren banget. Pastinya dong, Nes. Karena kan mahasiswa PPKN di UNJ kan sangat kompeten. Bener-bener banget Fikri. Oke, karena pembahasan dan materinya udah disampaikan oleh teman-teman kita yang kece ini, kalau gitu kita cukupkan aja podcast kita kali ini. Bener banget nih, Nes. Tapi sebelum kita selesaiin, gue mau terima kasih dulu nih kepada teman-teman. Oke, Nes, mungkin kita tutup aja kali ya podcast POC kita pada kali ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode POC selanjutnya. Kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.